Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arhan Habib. Saya dari UPN Veteran Yogyakarta di Prodi Informatika, Fakultas Teknik Industri. Di sini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata, itu di Desa Daleman, Ambal Boyolali, dan kelompok KKN saya itu kelompok AD7465E. Baik, jadi sini saya akan memberikan sebuah video tutorial sesuai dengan broker individu saya, yaitu edukasi untuk pembuatan website untuk mengoptimalkan penyebaran informasi dan promosi potensi yang ada di desa. Jadi di sini nanti saya akan memberikan tutorial step by step untuk membuat sebuah website. Ya, jadi langsung saja. Dari beberapa platform pembuat website, kemarin saya sudah mengsurvei ya, dan mendapatkan sebuah hasil bahwa untuk platform terbaik yaitu untuk saya ini yaitu Blogger. Jadi untuk platform pembuat website itu ada banyak seperti WordPress atau Wix. Nah, itu semua memerlukan sebuah hosting dan itu memerlukan biaya, dan untuk platform pembuat website yang gratis yaitu salah satunya yaitu Blogger. Selain gratis, Blogger juga sangat mudah digunakan sehingga siapa saja bisa membuat website sendiri. Jadi di sini nanti saya akan memberikan dua contoh sesuai dengan yang saya kerjakan di Blogger, yaitu sebuah profil desa. Itu ada profil desa di Daleman Ampel Boyolali di Blogger saya. Kemudian itu sebuah promosi UMKM jenis penjualan sepatu, itu juga ada di daerah Boyolali, itu di daerah Teras Boyolali. Jadi langsung saja saya akan memulai video tutorial yang pertama, yaitu sebuah profil desa. Jadi untuk profil desa di sini kan fungsinya itu sebagai untuk penyebaran informasi, di mana dengan adanya website nanti sebuah desa nanti akan lebih terlihat dan lebih kelihatan bagaimana potensinya yang bisa diangkat itu dapat dipublikasikan lewat website. Dengan website juga nanti sebuah link website itu dapat disinkronkan atau bisa dilinkkan ke dalam sosial media desa yang mungkin sudah ada. Jadi nanti penyebaran informasinya lebih optimal, karena yang kita ketahui sosial media pasti memiliki keterbatasan dalam penyebaran informasi, sedangkan untuk website itu kelebihannya yaitu dia tidak memiliki keterbatasan, sehingga kita bisa memberikan informasi sebanyak mungkin di website. Selain itu, kelebihan website sendiri mungkin akses, tentunya bisa diakses siapa saja tanpa harus ada registrasi akun atau apa. Mungkin sosial media kelemahannya itu tadi, dia harus membuat sebuah akun, akan tetapi website tidak memerlukan sebuah akun, jadi siapa saja bisa mengaksesnya dan dapat memiliki respon yang sangat cepat tentunya, hanya dia dilakukan di sebuah server. Oke, langsung saja kita mulai pembuatannya. Jadi untuk sebuah blog atau blogger ini kita hanya memulakan satu akun, yaitu akun Gmail. Mungkin jika ada yang belum mempunyai Gmail bisa lihat video tutorial saya ini juga. Ini juga proses pembuatan Gmail seperti ini. Mudah saja kita membuka search di sebuah Google Gmail, itu langsung ada di paling atas yaitu Gmail ini. Lalu jika Anda belum memiliki akun, Anda bisa lakukan pembuatan akun di sini. Nah, maaf, ini akun saya. Nah, di sini ada sebuah tombol buat akun. Tinggal buat akun, klik buat akun. Pilih untuk diri sendiri, untuk bisa mengelola bisnis saya. Untuk sementara ini saya akan membuat untuk diri sendiri, karena memang
Mungkin ini dipakai untuk seseorang yang menghandle suatu website tadi. Untuk buat tahu tinggal mengisi form yang ada di sini. Ini ada nama depan bebas saya, karena ini untuk profil desa saya akan membuat dengan nama desa sendiri yaitu Daleman, dan nama belakang mungkin bisa saya pakai di kecamatannya itu Ampel. Oke, nama pengguna juga sama, langsung ada Daleman Ampel. Kemudian untuk kata sandi bebas sesuai dengan kehendak kalian. Kemudian ulang kata sandi yang telah ditulis tadi. Oke. Jika Anda ragu-ragu apa isi dari sandi ini, bisa melakukan tombol ini, tampilkan sandi. Untuk saat ini mungkin coba saja untuk next berikutnya. Oke, langsung ke step berikutnya, yaitu sebuah form lagi di mana ini terdapat isian nomor telepon dan alamat email pemulihan. Jadi ini opsional semua, bisa diisi bisa enggak, tapi alangkah baiknya untuk diisi karena mungkin nanti ketika verifikasi sesuatu, jika membutuhkan verifikasi maka akan membutuhkan nomor, dan apabila email ini memiliki kendala atau mungkin kayak lupa password atau apa, bisa menggunakan email pemulihan. Itu Anda harus memerlukan 2 email atau lebih. Untuk saat ini saya skip dulu, nanti langsung masuk di ini tanggal lahir, karena ini emang email untuk perorangan, jadi tanggal lahirnya bebas juga. Akan menggunakan tanggal lahir saya. Oke, untuk gender bebas juga, bahkan tidak ingin memberitahu juga bisa. Oke, seperti ini. Langsung ke berikutnya. Nah, di sini ada privasi dan persyaratan. Ini ada keterangan-keterangan untuk pengguna Gmail seperti data bagaimana. Ini bisa kalian baca dan kalian pahami. Tetapi jika Anda menyetujui privasi dan persyaratan, maka tinggal saya setuju saja. Oke. Cukup lama mungkin. Oke, di situ lihat email sudah terbuat. Nah, ini adalah tampilan email. Tapi karena tampilan awal email, jadi karena kita tidak membutuhkan email, kita membuat email cuma untuk membuat blog, jadi langsung saja kita ke website blognya tadi, yaitu blogger. Oke, nah paling atas dapat blogger, langsung saja kita klik. Ini masih oke. Kita bisa langsung login dengan profil, dengan akun kita tadi, yaitu Daleman Ampel. Oke, langsung untuk Anda pilih nama untuk blog Anda. Ini nanti judul yang akan tampil di website blog nanti. Judulnya saya akan buat sebuah profil Daleman. Oke. Next. Kemudian nama alamat dari website Anda nanti. Saya akan buat Daleman Boyolali. Boyolali blogspot.com. Nah, jadi ini untuk nama website bisa saja sudah ada. Jadi kalau namanya sudah ada, kita bisa mengganti. Mungkin Daleman Ampel. Oke, alamat blog tersedia. Jadi untuk namanya Anda akan menggunakan ini. Kemudian berikutnya, kemudian nama yang Anda tampilkan. Untuk nama di akun blog Anda, kita bisa buat Daleman saja. Oke, selesai. Nah, terlihat blog sudah terbuat.
dan bisa kita langsung akses seperti nama tadi, yaitu dalaman ampel.blogspot.com. Nah, seperti ini. Karena ini memang belum ada data, belum ada informasi yang disebarkan, maka masih kosong. Kemudian saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana mengedit tampilan website ini. Saya aja dari sini. Ini adalah tampilan setelah kita membuat blogger tadi. Di sini ada yang pertama, yaitu tema. Ada banyak tema yang bisa dipilih sesuai dengan kehendak kalian. Jadi untuk tema kita pilih ini saja, kemudian terapkan. Oke, tema baru berhasil diterapkan, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Oke, profil dalaman. Kemudian untuk pengaturan tata letak. Tata letak ini merupakan mungkin tata letak itu ada banyak pilihan di sini. Jadi ini sesuai dengan tampilan di website ini. Saya akan mengadakan beberapa pengeditan, mungkin dari ini header kita klik saja di gambar pensil. Nah, maka terlihat ini ada judul yang tadi paling atas, yaitu profil dalaman. Kita bisa berikan deskripsi, mungkin lokasi dari dalaman sendiri, mungkin dalaman Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Oke, seperti ini. Kita bisa simpan, lalu kita refresh tadi. Nah, di sini langsung tambah tulisan dalaman Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Dan ini bisa disesuaikan dengan kehendak kalian. Kalau untuk kasus profil desain mungkin seperti ini. Kemudian ini masih banyak fitur lainnya. Mungkin saya akan memberikan contoh lagi untuk menambahkan gadget. Nah, ada banyak tipe gadget di sini. Mungkin saya akan memberikan gambar dulu. Nah, untuk judul mungkin kita bisa bikin judul dalaman. Oke, lalu pilih gambar yang ada di komputer. Oke, saya akan memilih gambar mungkin logo dari Boyolali. Oke, tunggu proses upload. Nah, susutkan agar sesuai ya, agar gambar sesuai dengan tampilan website, lalu simpan. Nah, seperti dari sebelumnya tidak ada apa-apa di sini. Lalu kita refresh. Nah, langsung ada logo Kabupaten Boyolali. Mungkin bisa kita edit ini tulisannya, tinggal klik edit sini, lalu ganti judulnya tadi menjadi Boyolali. Oke, atau mungkin logo Boyolali. Oke, simpan. Nah, terlihat ada logo Boyolali di sini. Lalu saya akan memberikan tutorial untuk memposting sebuah informasi lewat blog ini. Jadi kalau untuk pengaturan tampilan mungkin seperti ini, dan ini ada banyak sekali fitur yang bisa dipakai. Mungkin Anda bisa mencobanya, tinggal milih seperti ini. Lalu kita lihat di postingan. Di sini tidak ada postingan, belum ada postingan. Lalu kita akan membuat sebuah postingan baru. Jadi seperti ini profil tampilan dari memposting sebuah postingan. Jadi di sini kita bisa menuliskan judul terlebih dahulu. Mungkin saya akan membuat judul profil, mungkin juga bisa dalaman Ampel. Oke. Jadi di sini bentuknya seperti Microsoft Word ya, mungkin kalau kalian sudah pernah memakai. Jadi kita bisa menyisipkan banyak sekali
fitur seperti bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video, karakter juga, ini juga bisa beberapa. Jadi sini saya akan menyisipkan sebuah gambar. Karena ini untuk judulnya untuk profil dalaman, maka saya akan membuat sebuah gambar yang sesuai dengan profil. Kita tinggal pilih sisipkan ini, lalu pilih upload dari komputer, lalu pilih file. Sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar, yaitu gapura dari desa dalaman. Oke, tinggal nunggu mengupload. Jadi lama mengupload ini tergantung dari kapasitas gambar. Oke, nah, tinggal kita pilih. Nah, langsung terlihat di sini. Kita bisa atur dengan memperbesar. Nah, akan lebih terlihat besar. Lalu bisa menambahkan sebuah tulisan teks. Saya akan membuat teks dari Wikipedia seperti ini. Kita memindahkan Nah, jika dilihat di sini teksnya ada teks. Ini sebagai contoh saja, cuma segini. Dalaman Anda merupakan semua adalah keterangan dari dalaman sendiri, karena ini merupakan sebuah postingan, yaitu profil. Jadi untuk konten di dalam sini kita bisa membuatnya banyak sekali, tak terbatas, mungkin sangat banyak. Jadi ini kelebihan website, dia bisa memberikan informasi tanpa adanya batasan. Lalu kita bisa memberikan label. Label ini mungkin seperti pengelompokan. Kita bisa memberikan label profil. Oke, seperti ini. Nanti kita membuat beberapa label, yaitu bisa label profil, label UMKM, karena itu akan dikelompokkan sendiri-sendiri. Lalu saja kita publikasi, konfirmasi. Oke, sudah terupload. Lalu kita lihat di blognya. Nah, ini sudah terupload. Paling atas, profil dalaman Ampel, sesuai dengan tanggal penguploadan dan ini keterangan. Jadi nanti jika kita memiliki informasi yang sangat banyak, kita bisa lihat di sini, baca selengkapnya. Nah, sangat banyak sekali, bisa diisi banyak sekali nanti. Lalu kemudian tadi di label akan tambah sendiri, yaitu label profil. Dimana profil di sini isinya, jika kita klik, yaitu pengelompokan tadi, sebuah profil mungkin bisa profil desa. Kalau di sini kebutuhannya mungkin cuma ada profil, untuk pengelompokan profil juga cuma ada satu, mungkin yaitu profil desa ini. Lalu kita akan mencoba memposting lagi dengan kategori baru, yaitu mungkin potensi yang ada di desa. Caranya sama ya, kita membuat postingan baru. Ya, di postingan yang kedua ini saya akan memberikan postingan sebuah potensi yang ada di desa dalaman Ampel ini, itu sebuah industri makanan, ya, pembuatan makanan, yaitu kue cucur. Jadi langsung saja kita bikin postingan dengan agar saya akan memberikan sebuah postingan, yaitu tentang detail dari kue cucur yang ada di Ampel ini, agar lebih diketahui oleh masyarakat. Lalu kita pilih foto lagi, upload foto. Jadi ini bebas juga, bisa foto, bisa video, bisa yang lainnya. Untuk sementara ini saya akan menggunakan foto. Jadi untuk pembuatan blog ini sebenarnya cukup mudah, seperti pembuatan sosial media. Cuman di sini memiliki kelebihan tadi.
Oke, ini foto sudah ada. Kalau kita pilih, bisa kita besarkan lagi. Ini spasi di atas dihapus saja. Oke, lalu saya akan memberikan beberapa deskripsi. Nah, seperti ini. Jadi deskripsi ini juga bisa sangat banyak, tergantung informasi yang akan diberikan. Karena ini pun hanya satu contoh, jadi saya berikan seadanya. Lalu sesuai dengan label tadi, kita sudah membuat sebuah label profil di mana isinya merupakan detail profil dari desa dalaman. Dan nanti di sini saya akan membuat sebuah label lagi, yaitu sebuah label bernama potensi desa. Nah, mungkin potensi desa bisa seperti ini. Nanti di sini akan terbuat lagi label sebuah potensi desa. Langsung saja kita publikasi. Oke, ada terdapat 2 publikasi di sini, dan saya akan merefresh halamannya. Nah, kalau akan terlihat postingan yang tadi ada 2 postingan, yaitu profil dalaman dan kue cucur, dan labelnya juga, kategorinya juga ada 2, itu potensi desa dan profil. Jika kita memilih label potensi desa, akan terlihat seperti ini, postingan apa saja yang berkaitan dengan potensi desa. Kemudian ada label profil, yaitu akan terlihat juga postingan mana yang dikategorikan yaitu untuk profil desa atau detail dari desa. Oke, seperti ini. Kalau dilihat dari tampilan awal, terlihat bahwa paling atas yaitu kue cucur. Kita bisa mengatur apa tampilan yang paling atas agar yang pertama kali dilihat oleh pencari profil desa ini dengan cara itu di sini atau tata letak. Oke, lalu ada sebuah badan halaman, ada sebuah gadget yaitu entry yang diunggulkan. Entry yang diunggulkan itu yaitu yang akan ditampilkan pertama kali. Nah, sementara ini masih pengaturan asli tulisannya, yaitu gunakan postingan yang terakhir di publikasi. Kita akan ubah dengan pilihan entry-nya yaitu sebuah profil. Dengan tag profil. Nah, kita pilih sini yaitu profil dalaman hambal tadi. Jadi agar pertama kali para user atau para pencari informasi ini melihat, yaitu yang pertama kali yang dilihat yaitu profil dalaman, bukan UMKM-nya tadi atau mungkin yang lainnya. Kita bisa simpan. Sudah tersimpan, kita akan refresh ulang. Nah, paling atas yaitu profil dalaman Anda. Kemudian baru ada detail-detail dari desa seperti potensi-potensi yang lainnya. Sehingga para pengakses website ini tidak kebingungan dan akan lebih terorganisir apa yang akan dilihat pertama kali oleh pengguna. Lalu kita akan mencoba membuat label lagi agar kalian tahu apa fungsi dari label. Kita akan membuat postingan baru. Kemudian kita beri judul. Selain kue cucur tadi, di dalaman juga terdapat sebuah industri peternakan ayam. Ada peternakan ayam untuk daging dan untuk petelur. Kita buat lagi peternak ayam. Oke, seperti ini. Kita akan buat mengupload foto lagi. Saya sudah menyiapkan beberapa foto memang. Nah, ini adalah foto dari peternakan ayam. Jadi di sini saya akan lebih menekankan di penggunaan kategori tadi, karena memang kategori atau label tadi sangat penting. Kita pilih, kita besarkan lagi seperti ini. Lalu kita bisa berikan beberapa deskripsi, mungkin seperti
di halaman Boyolali terdapat industri peternakan ayam petelur petelur. Oke, seperti ini saja. Lalu seperti ini, karena ini termasuk potensi desa, jadi kita bisa menulis labelnya sesuai dengan yang sudah kita buat pertama tadi, yaitu ada profil desa dan potensi desa. Jadi karena ini postingan ini termasuk potensi desa, maka saya akan memasukkan ini dalam kategori label potensi desa. Oke. Jadi untuk label ini juga bisa lebih dari satu. Kalau mungkin ini termasuk profil desa, bisa juga menyertakan profil desa. Tapi karena ini bukan profil desa, karena ini lebih ke potensi desa, maka kita pilih potensi desa saja. Lalu kita bisa publikasi. Nah, Anda dapat 3 postingan di sini yang kita buat tadi, di mana tiap postingan memiliki kategorinya sendiri-sendiri. Kita refresh. Nah, dilihat dari peternakan tadi sudah ada di sini di publikasi. Kita bisa melihat juga di label. Ada 2 label, yaitu label profil dan potensi desa. Ini adalah merupakan penggunaan label tadi. Jika kita memilih kategori profil, maka yang keluar adalah detail dari profil desa, atau sesuai dengan postingan yang akan kita buat yang termasuk dari profil desa. Lalu jika kita memilih kategori potensi desa, maka akan terlihat keluar 2 postingan kita tadi yang termasuk dari potensi desa. Ada peternakan ayam dan kue cucur. Nah, mungkin itu dari 2 tadi udah terlihat bagaimana fungsi dari kategori. Jadi kita bisa memisahkan informasi yang bisa dapat kita tampilkan, sehingga pengguna website tidak kebingungan. Jadi mungkin itu tadi untuk tutorial profil desanya. Dan di sini masih banyak beberapa fitur seperti statistik. Ini mungkin bisa penghasilan juga bisa, karena banyak blogger yang bisa memiliki penghasilan dari blog. Karena memang fungsi dari blog sendiri banyak sekali, bukan hanya profil desa atau UMKM, bahkan perorangan juga bisa menggunakan blog ini, itu seperti blog pribadi. Kata letak tadi banyak sekali fitur. Mungkin contoh selanjutnya saya akan membuat sebuah contoh pembuatan blog untuk UMKM ya. Oke, untuk permasalahan kedua ini saya akan mengangkat sebuah permasalahan pembuatan blog untuk UMKM. Ya, jadi di sini saya mengangkat sebuah UMKM yang terdapat di Boyolali di Kecamatan Teras, yaitu GNFA. Itu sebuah UMKM yang menjual mungkin berbagai macam pakaian ya. Bisa ada pakaian, baju dan sepatu. Jadi langsung saja untuk tahap pertama, yaitu pembuatan email. Jadi saya sudah membuat sebuah email untuk GNFA ini. Untuk cara pembuatan emailnya sama seperti pembuatan email di permasalahan pertama, yaitu profil desa. Jadi selanjutnya langsung saja saya akan mengakses tahap berikutnya, yaitu mengakses web blogger untuk pembuatan blog tadi. Langsung saja klik webnya, kemudian masuk menggunakan email UMKM tadi, yaitu GNFA Boyolali. Oke, di sini langsung masuk ke halaman blog untuk membuat judul. Jadi sama seperti di permasalahan pertama tadi, kita masukkan judul. Saya membuat judul GNFA seperti ini, Boyolali. Dan berikutnya untuk blogspot saya juga akan menggunakan GNFA Boyolali.
Jadi ini seperti apa, ketika orang mengakses blog kita harus mengakses alamat ini, seperti permasalahan pertama tadi juga seperti itu. Berikut nama tampilan Anda, ini adalah nama dari untuk nama tampilan profil akun Anda di Blogger nanti. Kita buat GNFL aja. Oke, selesai. Nah, langsung kalau seperti ini berarti blognya sudah terbuat. Kita bisa melihat di sini, lihat blog. Nah, ini jadi alamat yang telah kita buat tadi ketika ingin mengakses web blog ini. Seperti ini tampilan pertama, belum ada apa-apa dan belum diatur. Kemudian langsung saja ada beberapa menu seperti pemasangan pertama tadi. Kita akan mengedit tata letak. Oke, ini di close saja. Nah, ini pengaturan tata letak. Pertama saya akan mengedit, untuk mengedit header yaitu header tampilan paling atas. Saya akan memberikan sebuah deskripsi blog seperti ini. Mungkin ini bisa diisi deskripsi dari toko UMKM juga bisa. Lalu simpan. Nah, sebelumnya belum ada apa-apa, lalu kita refresh webnya. Nah, kemudian langsung ada. Jadi ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan dan bisa diedit kapanpun. Caranya juga sama kalau mau mengedit. Nah, seperti ini, tinggal kita mengganti-ganti di deskripsi blog. Oke, kemudian kita mungkin bisa ubah temanya ya. Soalnya temanya ini kemungkinan tidak cocok, jadi kita pilih tema. Nah, di sini ada banyak sekali tema. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya akan mencoba untuk tema ini yang gelap. Lalu terapkan, pilih terapkan. Kemudian tampilannya langsung berubah. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke tata letak untuk mengatur tampilannya. Saya akan memasukkan sebuah logo di ini, di tata letak bila sisi bawah nanti berada di sini. Caranya gampang sekali, tinggal kita tambahkan gadget. Nah, gadget di sini ada banyak sekali, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk saat ini saya akan membuat gadget sebuah gambar. Oke, judulnya mungkin saya kosongkan karena ini cuma sebuah logo. Langsung kita mengupload sebuah logo yang akan kita tampilkan dengan ini. Pilih dari komputer, pilih file. Oke, kita pilih cari logonya. Jadi ini logonya dipilih, open. Lalu ditunggu proses upload. Oke, seperti ini sudah sesuai. Bisa pilih susutkan gambar agar sesuai dengan tampilan website. Lalu tinggal kita simpan. Nah, lalu kita refresh. Nah, logo sudah ada. GNFL Wilali. Ini seperti ini. Kemudian di sini masih banyak pengaturan lainnya seperti gadgetnya bisa kita tambahin, headernya bisa kita ubah. Jadi untuk semua pengaturan tampilan website itu berada di tata letak. Untuk fokus ke tata letak dan mungkin keterangan-keterangan yang ada di website. Dan untuk pengaturan tampilan seperti warna itu seperti ada di ini, di pilihan tema. Soalnya saya akan memberikan contoh lagi untuk memposting sebuah konten ya. Jadi untuk postingan pertama ini saya akan membuat postingan profil dari GNFA ini sendiri. Caranya gampang, tinggal ini pilih postingan baru, kita pilih. Nah, jadi seperti permasalahan pertama tadi. Jadi step-stepnya sama persis, cuman kita tinggal ganti apa yang akan kita upload.
Mungkin untuk uploadan pertama untuk profil JNFA kita bisa pilih berikan gambar lagi, upload dari komputer, pilih file. Saya mungkin akan membuat logo menggunakan logo JNFA tadi. Lalu pilih. Nah, seperti ini logo sudah ada. Kita bisa besarkan. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa berikan keterangan lagi. Saya akan memberikan keterangan detail dari mungkin detail dari JNFA ini. Seperti yang contoh ini, seperti alamat. Jadi ini nanti bisa diedit lagi sesuai dengan kebutuhan. Lalu saya akan menggunakan tag lagi seperti di kasus pertama, yaitu untuk tag untuk profil, dimana ini nanti bertujuan untuk pengelompokan. Jadi untuk postingan yang dikategorikan oleh profil nanti akan dimasukkan di label profil ini. Seperti ini. Lalu kita tinggal publikasi, konfirmasi. Oke, jadi langsung kita refresh, langsung terdapat sebuah postingan, sebuah postingan profil. Saya terdapat label baru, yaitu profil. Jika kita memilih profil, label profil, nanti akan yang keluar adalah kategori yang termasuk dalam profil tadi, yang memiliki label profil. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi untuk postingan sebuah produk yang mungkin. Jadi kita tinggal posting baru. Oh iya, tadi di sini saya lupa memberikan judul. Jadi sekalian saya ini tanpa judul, dihapus dulu aja. Sekarang saya memberikan contoh untuk pengeditan. Jadi untuk mengedit postingan tinggal kita pilih list postingan yang akan kita edit tadi, kita pilih. Nah, langsung postingan tadi akan tampil kembali. Ini kita akan edit dengan memasukkan profil, memasukkan judul. Kita akan memasukkan judul mungkin profil juga nggak apa-apa, profil JNFA seperti ini. Lalu ini menjadi perbarui, beberapa disimpan, jadi sudah selesai. Lalu kita refresh blognya. Nah, jadi di sini ada judulnya, sebelumnya tadi tidak ada. Jadi seperti itu proses edit postingan. Lalu saya akan membuat postingan baru. Jadi selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk memposting lagi dengan beda. Kalau tadi untuk profil, dan sekarang saya akan memposting sebuah produk. Jadi caranya sama, yaitu memposting baru, pilih postingan baru, lalu pilih judul. Jadi saya sudah menyampaikan contoh produk yang pertama, yaitu sepatu kickers seperti ini. Lalu kita bisa pilih gambar, pilih file. Nah, saya pilih sepatu yang sudah disiapkan, yaitu ini ada 2 foto. Oke, apa nih? Tunggu proses mengupload. Lalu pilih kedua foto tadi. Nah, langsung 2 foto tadi akan keluar. Kita bisa atur tata letaknya. Ya, tata letaknya sesuai dengan kebutuhan. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Dan kita bisa memberikan keterangan seperti contohnya sepatu kickers dan ukuran, size, mungkin terdapat beberapa variasi ukuran.
seperti ini. Oke, langsung saja kita bisa posting. Nah, seperti ini. Jadi kita refresh. Nah, postingan untuk sepatu tadi sudah terupload. Akan tetapi saya akan memberikan sebuah kategori baru, di mana di sini hanya terdapat kategori profil, di mana isinya itu profil tadi. Saya akan memberikan kategori baru, yaitu kategori produk. Itu dengan cara kita kembali ke postingan lagi, lalu kita edit postingan sepatu tadi. Sebenarnya dari awal kita membuat sebuah kategori juga bisa tanpa harus melalui proses edit. Lalu kita membuat label lagi, yaitu produk. Seperti ini, langsung perbarui. Nah, perbaruan disimpan, kita bisa refresh. Nah, lalu labelnya terdapat dua, itu profil dan produk. Jadi di sini berfungsi untuk mengkategorikan sebuah postingan. Nah, untuk produk akan tampil produk yang postingan yang terdapat label produk tadi. Oke, seperti ini. Jadi untuk profil nanti ini juga bisa sangat banyak ya kontennya, nggak cuma ini, mungkin bisa ditambah nomor telepon, mungkin bisa ditambah keterangan dari UMKM itu. Jadi itu bisa diedit sesuai dengan kebutuhan juga, dengan cara seperti tadi. Lalu saya akan memberikan postingan lagi. Caranya sama, saya akan membuat sepatu star seperti ini mungkin. Lalu seperti yang postingan produk pertama tadi, caranya kita pilih gambarnya. Oke, langsung kita pilih. Nah, langsung keluar sepatu yang kedua ini yang kita posting. Kita bisa memberikan keterangan lagi, sepatu star dengan ukuran yang tersedia, mungkin 39 40 41 ya. Jadi ini keterangan dari postingannya juga sangat banyak, maksudnya bisa diisi sangat banyak, karena memang itu kalau kelebihan dari blog, yaitu kontennya tidak terbatas. Oke, langsung saja. Nah, seperti yang saya buat tadi, saya kan sudah membuat sebuah kategori label produk. Jadi karena ini postingan ini merupakan sebuah produk, jadi kita bisa memasukkan postingan ini ke dalam produk. Jadi label yang setelah kita buat tadi sudah terdapat, jadi tinggal kita pilih untuk label produk. Dan label ini bisa lebih dari satu. Lalu publikasi, konfirmasi. Nah, pastikan menjadi dua. Ini untuk produk dan ini untuk profil. Bisa dilihat di websitenya. Oke, nah sepatu star sudah terupload. Dan di sini untuk labelnya terdapat dua. Jika kita memilih label produk, lalu akan terdapat dua postingan tadi yang termasuk produk. Dan jika kita memilih label profil, maka yang keluar adalah profil. Jadi di sini fungsinya label adalah untuk memisahkan sebuah postingan agar memiliki kategori-kategori tersendiri. Lalu permasalahan berikutnya yaitu ketika pertama kali orang mengakses website di sini, yaitu yang pertama keluar yaitu produk yang terakhir diupload. Jadi sebaiknya kita ubah yang pertama kali keluar ini menjadi sebuah profil. Jadi pertama kali orang mengakses website ini tidak kebingungan, atau mungkin lebih termanajemen apa yang akan dibaca pertama kali orang ketika melihat website ini, dengan cara di pengaturan tata letak, kemudian di badan halaman terdapat gadget entry yang diunggulkan. Jadi langsung kita edit. Nah, seperti ini. Karena ini settingan pertama kali, nanti yang diunggulkan yaitu menggunakan postingan yang terakhir.
Karena ini untuk UMKM, saya akan menekankan di profilnya terlebih dahulu agar user tidak kebingungan juga. Saya akan memilih pilihan terunggulan dan pilih label yang sudah ada, yaitu profil. Dan saya memilih tadi postingan profil Geneva. Oke, lalu kita simpan. Lalu kita refresh. Ya, paling atas yaitu profil Geneva. Jadi pertama kali orang mengakses blog ini, jadi tidak kebingungan, akan tidak kebingungan karena langsung terdapat informasi, yaitu dari informasi utama dari UMKM ini, yaitu Geneva. Baru di bawahnya itu produk-produk tadi. Ya, jadi mungkin seperti itu ya, cara-cara membuat blog untuk dua kasus, untuk kasus profil desa dan untuk kasus blog untuk UMKM. Jadi di sini masih banyak sekali fitur-fitur yang bisa dipakai. Seperti ini, di gadget saja sudah ada beberapa fitur dan semua itu dapat meningkatkan kinerja dari website. Kemudian ya mungkin itu ada beberapa menu-menu lagi seperti statistik, kita bisa melihat berapa pengikut dari blog kita, berapa postingan. Jadi lebih gampang kita dalam mengelola websitenya. Ya mungkin itu tadi kedua contoh permasalahan untuk pembuatan website. Jadi untuk permasalahan pembuatan website ini bisa sangat luas, bukan hanya untuk profil desa dan untuk UMKM, karena memang blog ini tujuannya sangat luas dan intinya yaitu untuk mengoptimalkan penyebaran informasi. Jadi blog ini juga bisa kita sinkronkan dengan sosial media atau e-commerce yang ada, seperti nanti bisa melingkan alamat dari blog ini tadi ke dalam sosial media dan e-commerce mungkin. Jadi dapat meningkatkan penyebaran informasi